Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Jumat 4 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Tidak lama lagi Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengarkan sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kuasa Allah Israel. Sebab orang yang gagah, sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jera terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Pada waktu itu orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang dua orang buta yang memohon belas kasih Tuhan. Mereka ingin melihat. Dan ketika Yesus melihat dan mendengar seruan mereka, Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus itu hendak menegaskan bahwa Tuhan sudah pasti bisa menyembuhkan mereka dari kebutaan mereka. Dan mereka yang buta itu dituntut untuk memiliki kepercayaan akan hal tersebut, akan kuasa Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, termasuk menyembuhkan mereka dari kebutaan mereka. Dan dua orang buta itu mengatakan bahwa mereka percaya pada Yesus, percaya bahwa Ia dapat menyembuhkan mereka. Dan setelah Yesus mendengar pengakuan mereka, Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dari perkataan Yesus ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kesembuhan orang buta itu terjadi seturut dengan apa yang mereka imani. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan, dan yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang mereka imani. Mereka beroleh kesembuhan. Saudara-saudari, kita punya masalah dan kesulitan masing-masing. Masalah dua orang yang dikisahkan dalam Injil hari ini adalah kebutaan. Sementara kita hari ini, kita punya pergulatan dan pergumulan hidup yang berbeda-beda. Cuma kita harus percaya bahwa Tuhan dapat memampukan kita melewati semua persoalan, permasalahan, dan tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kita.
Percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah dan persoalan hidup kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan melepaskan kita dari segala belenggu masalah dan persoalan hidup kita. Dan ketika kita sungguh percaya, maka Tuhan akan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, saudara-saudari yang terkasih, percayakah kita bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja yang menjadi keinginan dan harapan kita? Percayakah? Tidak jarang bahwa kita begitu ragu dan takut ketika harus berhadapan dengan berbagai masalah, tantangan, dan persoalan hidup. Kita hanya fokus pada masalah yang kita hadapi, hingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan besar. Banyak dari kita yang kemudian berhenti berdoa ketika merasa bahwa masalahnya sudah terlalu berat dan merasa Tuhan tidak pernah peduli terhadap hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh dua orang buta yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Berserulah kepada Tuhan dengan penuh percaya dan iman, maka Tuhan akan menunjukkan jalan sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Salam, Tuhan Yesus memberkati.